perubahan dunia yang begitu cepat menuntut manusia terus maju dan berkembang. Apabila tak bisa sejajar dengan dunia, maka pastilah manusia akan tergilas oleh kerasnya dunia. Kasus coronavirus yang terjadi di Indonesia, bahkan di belahan bumi lainnya, menjadi sebuah bukti bahwa adaptasi adalah kunci untuk terus bertahan agar tidak mati. Menghadapi tantangan-tantangan mendatang, adakah manusia memiliki kunci untuk mencari solusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Orasi Biografi Bung Karno 2020 dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bung Karno, putra sang fajar, telah mentitah jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sebagai upaya untuk merunut kronologi kejadian masa lalu sebagai refleksi untuk masa depan. Sejarah bukan hanya tentang tahun dan peristiwanya saja. Lebih dari itu, sejarah mencoba untuk memberikan narasi keteladanan para tokoh, karena keteladanan ini merupakan aset pengetahuan nasional sebagai warisan bagi penerus bangsa. Selanjutnya, keteladanan inilah yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Izinkanlah saya, Septian Yohanis Amir, menyampaikan orasi biografi dengan judul Bung Karno, Teladan Bangsa, Memperkuat Pondasi Negeri Menghadapi Pandemi. Dewan Juri yang terhormat, penghujung 2019 menjadi awal perubahan skala besar bagi masyarakat. Virus yang menyerang dengan Cina akhirnya merembet ke seluruh penjuru dunia dan mengakibatkan kegemparan yang nyata. Dari puluhan hingga ratusan ribu nyawa melayang percuma, perekonomian lumpuh tak berdaya, tatanan sosial berubah drastis, lalu kesehatan menjadi perhatian yang vital. Indonesia yang luasnya terbentang dari Miangas hingga Pulau Rote mengalami hal serupa. Di tengah masalah bangsa yang krusial ini, masih ada saja oknum-oknum yang membuat keresahan di tengah-tengah warga. Kasus penimbunan hand sanitizer dan masker hingga harganya yang melambung tinggi, kasus prank sembako di tengah sulitnya warga mencari pangan, penolakan jenazah pasien COVID-19 dan penolakan keberadaan pahlawan medis, serta ketidakpatuhan masyarakat akan himbauan physical distancing menjadi sebuah bukti bahwa masih banyak hal yang harus kita benahi. Inilah saudara-saudara yang harus kita perangi secara bersama. Saya sangat memahami, tak sedikit dari kita yang bergerak dalam kebaikan di tengah-tengah masa sulit ini. Kita tak bisa memungkiri bahwa bangsa Indonesia sudah bergerak bahu-membahu. Lebih lanjut lagi, masih diperlukan dan dibutuhkan gerakan baru yang lebih masif, lebih inklusif, dan lebih komprehensif untuk maju bersama dalam situasi seperti ini. Oleh karenanya, meneladani sikap Bung Karno menjadi sebuah jalan untuk mengingat kembali bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Setelah masa pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah, setelah kita membantu rebahan dengan tagar #di rumah saja, Indonesia memasuki babak baru, yaitu era tatanan normal baru. Sebuah konsep untuk terus bergerak di tengah ancaman wabah coronavirus yang belum bisa total disembuhkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setidaknya ada 3 sikap yang perlu kita teladani dari Bung Karno dalam menghadapi era tatanan baru di masa-masa pandemi yang saya sebut sebagai AKG, yaitu adaptabilitas, kegigihan, dan gotong royong. Di dalam sikap adaptabilitas ini terkandung 3 poin penting, yaitu terbuka untuk menerima keadaan, mengubah pola pikir, dan peningkatan kreativitas. Bapak Presiden pertama kita Bung Karno juga kerap kali menunjukkan bahwa tingkat adaptabilitas yang tinggi merupakan kunci untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Saat dibuang di ND 14 Januari 1934, beliau yang tak punya akses komunikasi sama sekali tak pernah pantang menyerah. Dikutip dari buku Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara, beliau mulai belajar soal pluralisme dan bertukar pendapat dengan misionaris. Selain itu, kreativitas Bung Karno terasah dengan mengarang 12 sandiwara dan dipentaskan di ND. Selain itu, sang proklamator mengubah pola pikir pemuda ND untuk tetap teguh mengikrarkan kemerdekaan atas penjajah. Wahai engkau
para pelajar dan mahasiswa yang sekarang masih di rumah saja. Ubahlah pola pikirmu. Jadilah pemuda yang lebih adaptif terhadap keadaan. Hilangkanlah keluh kesahmu. Tingkatkan kreativitasmu dengan belajar hal-hal yang baru. Terima kasih secara personal saya ucapkan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk terus mengembangkan ide dan kreativitas meski kita di tengah wabah COVID-19. Kedua, sikap gigih menjadi hal yang sifatnya harus terus-menerus dikembangkan. Gigih di sini tak hanya soal teguh pada pendirian. Gigih di sini bukan hanya soal ulet dalam usaha. Poin-poin penting lainnya adalah berpikir positif, memperbanyak usaha lahiriah, dan menggenjot usaha batiniah. Berpikir positif adalah hal mutlak yang perlu ditanamkan saat ini. Bagaimana jadinya apabila Bung Karno tetap berpikir Indonesia akan selalu dijajah oleh bangsa asing? Bagaimana jadinya apabila Bung Karno tak memiliki secuil harapan untuk Indonesia bisa merdeka? Untungnya, Bung Karno selalu berhusnuzon, berprasangka baik, berpikir baik, dan berpikir positif tentang kemerdekaan bangsa ini. Jalur diplomasi internasional hingga jalur militer yang dilakukan oleh Bung Karno merupakan tanda bahwa kemerdekaan ditempuh oleh usaha yang terus-menerus dilakukan. Selanjutnya, di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan adalah Maha di atas Maha, yang darinya didapatkan segala keberhasilan. Oleh karena itu, wahai seluruh rakyat Indonesia, perteguh kegigihan kita di dalam upaya meningkatkan stabilitas negara ini di tengah pandemi COVID-19. Yang berdagang mungkin akan lebih sepi. Pekerjaan yang dulunya dibutuhkan kini tak bisa dilakoni. Namun, percayalah, selama kita hilangkan energi negatif, selama kaki dan tangan kita masih tegak berdiri untuk mengais rezeki, selama kita pegang erat Tuhan dalam hati, saya percaya hidup kita akan baik-baik saja. Kita akan kembali bangkit dengan lebih percaya diri. Kita akan kembali bangkit dengan lebih berani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Setelah adaptabilitas dan kegigihan, poin ketiga yang akan saya sampaikan adalah gotong royong. Inilah yang menjadi budaya asli Indonesia, budaya yang digali dari tanah air kita sendiri. Gotong royong ini hendaknya dilandasi oleh 3 hal utama: rasa empati, ikhlas hati, dan daya kepemimpinan yang tinggi. Tak mungkin putra sang fajar rela untuk memperjuangkan nasib negeri ini bila tak pernah merasakan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Mustahil bila Indonesia dapat merdeka bila Bung Karno tidak mengorbankan jiwa, raga, serta harta. Tak mungkin Sabang hingga Merauke bisa memekik kata merdeka bila dipimpin oleh Bung Karno yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, perluas rasa empati kita, perbanyak ikhlas dalam setiap kegiatan kita. Jadilah pemimpin-pemimpin yang bisa mempersatukan, pemimpin yang bisa mengarahkan gotong royong ini menjadi berskala besar. Gerakkan masyarakat untuk masyarakat. Jadilah penggerak di tengah keadaan yang terserak. Jadilah penerang di tengah jalan yang suram. Bung Karno berpesan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kita yakin kita menghadapi situasi ini dengan baik. Kita yakin dengan adaptabilitas, kegigihan, dan gotong royong, bersama-sama kita mampu melangkah menuju Indonesia maju yang merdeka dari belenggu virus. Menutup orasi saya kali ini, izinkanlah saya untuk mengutip perkataan Bung Karno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.